Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, apa kabar pemirsa Go Healthy? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Kesehatan harus kita pupuk sedini mungkin. Pola hidup yang sehat harus selalu kita terapkan. Lain hal dengan Auristiansa Seputih, pria 34 tahun yang dahulu abai akan kesehatan, mengakibatkan dirinya terserang stroke di usia 22 tahun. Usia yang bisa dibilang cukup muda untuk mendapatkan penyakit stroke. Kejadian saat terkena serangan sangat singkat. Beliau sedang mengendarai motor waktu itu. Lagi di jalan tepatnya di motor, tiba-tiba tangan mati, saya kelempar jadi motor ke kiri, saya ke kanan. Saya pikir masuk angin, karena kan pada waktu itu kan saya nggak tidur tuh. Auris tidak pernah memeriksakan kesehatannya karena menganggap sehat-sehat saja. Akhirnya Auris mengakui kehidupan malamlah yang membuatnya memiliki gaya hidup tidak sehat. Pada waktu saya di tahun 2008 kena stroke itu, memang saya akui pola hidup nggak sehat. Pekerjaannya sebagai disc jockey atau DJ ternyata yang menjadi penyebab stroke yang dideritanya. Pada saat itu, untuk Auris stroke sangat berdampak pada kondisi ekonominya. Kemudian aset pun beliau jual hanya untuk berobat dan menyambung hidup ketika stroke. Kini Auris dapat beraktivitas kembali sebagai advokat di perusahaan, walau bagian tubuh sebelah kirinya tidak dapat kembali normal seperti dahulu. Cara apa saja yang Auris lakukan untuk bisa kembali beraktivitas? Simak kisah lengkapnya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Semua orang pasti maunya sehat. Apalagi kalau tadi dengar videonya usia 22 tahun itu kan lagi merasa sehat-sehatnya kan. Usia muda kok bisa kena stroke lo Tantri, hati-hati. Langsung kita tanya ya. Ada Bang Auris di sini. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Iya. Ada Bang Faidon juga di sini. Halo, Mbak Tantri, Kang Ronald. Oke. Ini jarang-jarang kita mendapatkan tamu yang multi talenta. Asalnya DJ, sekarang pengacara. Banting setirnya jauh sekali. Tapi cerita, perlu kita pelajari soalnya sama-sama Bang Auris. 22 tahun usianya. Jadi waktu itu tuh pola hidup kayak apa? Gaya hidupnya gimana sih Bang? Gaya hidup itu ya kurang minum air putih sama pola makan nggak mantang lah istilahnya. Semua dimakan? Semua dimakan. DJ pasti kerjanya malam dong? Malam. Setiap hari? Setiap hari. Sampai dari jam berapa tuh Bang? Kita mulai jam sekitar jam 10 sampai jam 3. 10 malam sampai 3 pagi? Iya. Setiap hari berarti makan berantakan? Makan berantakan. Tidur berantakan. Minum juga nggak bener? Minum nggak bener. Stres? Banyak stres nggak Pasti. kerjaan seperti DJ itu? Pasti Bang. Karena kan kalau kita dapat komplainan dari tamu kan, ini DJ mainnya nggak enak. Dan kita jadi baper sendiri kan, aduh. Oke, satu lagi yang pasti nggak dilakukan, olahraga nggak ada sama sekali kan? Pasti, karena kan kehidupan kan nggak benar. Harusnya pagi kita aktivitas, kita ganti jadi istirahat. Nggak benar jadinya Bang. Tapi waktu itu ngecek nggak kondisi tubuhnya? Ngecek Bang. Jadi nggak tahu, tekanan darah nggak tahu? Nggak tahu. Kolesterol, diabetes, nggak peduli atau nggak tahu, nggak sempat? Nggak peduli kayaknya sih. Karena kita kerasa sehat-sehat aja. Jadi sebelum serangan stroke di atas motor itu nggak ada? Nggak ada terasa apa-apa. Nggak ada nggak ada, ya pokoknya biasa-biasa aja. Pulang, saya mau kerja, mau di seputaran kota, kecelakaan. Aduh ya ampun. Itu benar-benar langsung kolaps, hilang gitu? Iya, nggak tahu, pokoknya saya tiba-tiba jatuh. Saya pulang naik taksi, untung saat itu saya ketemu orang baik. Sampai di rumah kondisi udah tangan kiri udah nggak enak? Saya pikir kan kata orang tua, mungkin angin kali ya. Karena saya 2 minggu tuh nggak pulang tuh. Oke. Panggil lah tukang urut. Oke. Dikerok. Tidur dong. Ya. Karena saat itu saya kurang istirahat, tidur. Begitu pagi bangun jam 7:30, 8, muka udah miring. Bawa rumah sakit. Gitu. Lalu stroke? Dinyatakan rumah sakit stroke. Bang Faidon, ini yang sering kita bicarakan kan. Ketika pola hidup kita tidak kita jaga, ya jangan kaget kalau misalnya stroke datang. Dan stroke datang tiba-tiba usia sangat-sangat muda, 22 tahun. Biasanya kalau menuju ke stroke itu ada rangkaiannya nih, ada hipertensinya. Serangannya memang tiba-tiba, tapi faktor resikonya tiba-tiba tuh. Ada diabetes, ada kolesterol. Nah, hipertensi ada? Nggak ada, 12/8. Diabetes? Diabetes nggak ada. Gula kolesterol? Gula nggak ada.
Kolesterol ketika saya kena itu kalau salah 600 ya. 600. 600. Umur Bang Firun 22. ini tinggi dia. Umur 22. 22 ton kolesterol 600. Kolesterol. Bang Auris merokok juga? Sekarang apa? Nggak, dulu waktu kejadian? Dulu merokok. Kalaupun nggak merokok, lingkungannya pasti perokok. Dan itu pengaruh semua. besar ya Bang Paidon ya? Nih, saya kasih lihat ilustrasi ya, supaya Anda ngerti rokok dan atau asap rokok di sekitar kita itu punya sifat oksidasi. Apel saya potong, dagingnya putih, lama-lama coklat. Betul. Yang bikin coklat itu oksidasi. Nah, beliau setiap hari minimal 5 jam itu teroksidasi full rokok dan asap rokok sekitar. Plus nggak makan antioksidan, nggak makan buah 1 hari 3 kali. Jadi nggak ada yang bisa melawan lagi kolesterol tinggi teroksidasi habis-habisan. Iya. Itu penyumbatan pembuluh darah terjadi. Bang Auris, masih ada sisa kecacatan nggak dari stroke nih? Masih. Apa Bang? Paling di jari tengah aja masih agak kaku ya. Sama kalau lagi stres. Kalau lagi nggak stres sih normal-normal aja. Oh masih belum Normal, bisa. iya. Tapi udah nggak bisa kembali ke normal lagi ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Bang Auris ini Bang Paidon? Ya, jadi pertama tentunya adalah faktor risiko yang menyebabkan kita stroke ya kita stop. Kedua, kita bantu perbaikan tubuh kita untuk proses pemulihan. Nah, ketiga, kita bisa menggunakan alat bantu teknologi yang kita sebut dengan teknologi laser. Membantu melancarkan darah dan memperbaiki kualitas darah sehingga proses pencegahannya terjadi, proses perbaikannya terjadi, proses rehabilitasi kita terjadi untuk masalah stroke ini. Nah, teknologi laser itu kerjanya dia membuka pembuluh darah. Jadi sinar laser itu masuk ke dalam pembuluh darah, merangsang yang namanya nitrik oksid sehingga pembuluh darah terbuka. Kedua, dia membantu mengurai darah-darah yang menggumpal. Misalnya tadi karena kolesterol tinggi itu darah lengket. Nah, ketika darah menggumpal kita urai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sirkulasi darah menjadi lebih lancar, itu bisa dipakai semua. Risiko penyumbatan pembuluh darah menjadi berkurang. Ketiga, dia juga merangsang mitokondria untuk menggunakan kolesterol dan gula darah untuk bisa dipakai untuk kepentingan tubuh kita. Nah, itulah makanya saya sarankan untuk Anda sekarang yang punya potensi stroke, termasuk kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, gula darah tinggi, untuk juga mulai menggunakan teknologi laser saat ini. Kenapa? Karena teknologi laser ini bisa membantu kita untuk memastikan pembuluh darah kita terbuka, 1 hari malah bisa 2 kali. Itu makanya nanti kalau Anda menggunakan teknologi laser, maka proses perbaikan Anda akan lebih baik. Tentunya ingat satu, kalau dokter masih menyuruh Anda menggunakan obat-obatan, tetap dikonsumsi dan jangan coba-coba ngatur dosis obat sendiri. Demikian. Oke. Nah, pemirsa mungkin Anda juga ingin tahu mengenai teknologi laser ya yang bisa membantu memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Ini dia ada Mas Panji. Silakan Mas Panji. Untuk menikmati waktu bersama keluarga membutuhkan kesehatan. Oleh karena itu, yuk kita atur pola hidup kita menjadi lebih sehat. Kita jaga kesehatan tubuh kita. Kita jaga kesehatan organ tubuh kita. Jaga kesehatan darah kita. Dan tadi Anda juga sudah menyaksikan bahwa ada teknologi alat bantu yang dapat membuat kualitas darah kita menjadi lebih baik. Teknologi laser yang memang telah diteliti selama puluhan tahun dan sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan manfaat teknologi laser bagi kesehatan darah kita. Dan sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri Anda. Dokter Laser, alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah. Dan Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat teknologi laser dengan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda. Karena dengan kita menggunakan dokter laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah kita. Dan kualitas darah tentukan kualitas hidup kita. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih berbincang-bincang dengan Bang Auris di sini dan juga ada Bang Paidon. Jadi usia 22 tahun, Bayangkan. sudah terkena serangan stroke dan sampai hari ini di 12 tahun kemudian masih ada sisanya itu tangan kiri ya, Bang? Ya. Gaya hidup waktu itu ya. Hidup. Nah, apa yang dilakukan oleh Bang Auris sekarang supaya nggak terulang lagi kejadian 12 tahun yang lalu terkena stroke itu? Karena stroke bisa berulang kan? Katanya seperti itu. Yang pertama jaga pola makan, olahraga. Jaga pola makannya seperti apa? Ya makan buah sama makan sayur ya. Olahraganya gimana? Olahraga ya paling ya jalan kaki ya.
Kalau hari Minimal aktivitas fisiknya ada lah sekarang ya. Saya kalau lagi ada kegiatan luar, saya lebih pilih jalan. Oke. Tidurnya bagaimana, Bang? Tidur sekarang saya tidur jam 9 jam 10 bangun subuh. Kita sepakat bahwa stroke yang berikutnya, stroke yang berulang itu jauh lebih berbahaya. Betul. Ketika sudah terkena stroke 12 tahun yang lalu, sekarang sudah memperbaiki pola hidup. Betul. Meskipun belum sempurna, masih ada bolong-bolong ya kan tetap kan? Masih mungkin nggak berulang lagi? Stroke itu sangat mungkin bisa berulang. Ya karena penyumbatan pembuluh darahnya mungkin masih ada dan mungkin belum tuntas semua. Karena proses untuk membantu menuntaskan itu mungkin tidak berjalan baik. Ya. Karena kayak tadi kita tanya, olahraga nggak? Olahraga, tapi mungkin yang dimaksud cuma jalan doang. Bukan olahraga yang cukup dengan volume olahraga yang bisa membantu pembuluh darah kita bisa bekerja dengan baik. Yang perlu kita lakukan adalah sekali lagi nomor 1 pencegahan, dalam arti memilih makanan yang sehat, kemudian olahraga, istirahat yang cukup, ini pencegahan nih. Kedua, membantu proses pengobatan. Nah, karena proses pengobatan ini masih berlangsung terus. Ya. Selain rehabilitasi, tapi kayaknya rehabilitasi sudah bisa berjalan dengan baik ya. Tapi proses pengobatannya masih berlangsung terus. Nah, tinggal untuk membantu memastikan supaya nggak ada celah sama sekali, makanya kita menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu itu yang adalah kita bahas kali ini adalah teknologi laser itu tadi. Kenapa? Karena alat bantu ini sangat membantu kita untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ya. Sebab yang kita takutkan adalah ketika terjadi penyempitan lagi dan terjadi stroke berulang. Ya. Nah, artinya penting untuk kita melakukan investasi saat ini untuk darah dan pembuluh darah untuk Anda yang udah pernah kena stroke dan orang-orang yang punya faktor-faktor yang sangat berpotensi menjadi stroke. Diabetes, hipertensi, lemak darah tinggi. Lemak darah itu bisa kolesterol tinggi, bisa trigliserida tinggi. Nah, ini memang sebaiknya saya sarankan ambil tindakan sekarang juga untuk menggunakan teknologi laser. Sebab dia membantu paling tidak, kan kita cuma pasang pagi hari sama malam hari. Kalau kita mau olahraga ya sudah pasti akan memberikan nilai tambah. Tapi untuk mencegah supaya stroke berulang, ini bisa menjadi alat bantu. Dan yang menarik adalah ketika kita menggunakan teknologi laser, dia berjalan beriringan, tidak mengganggu obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Oke. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai teknologi laser, Bang Auris juga udah akrab dari dulu sama teknologi laser. Tapi laser lampu disco. Tuh, kangen nggak kerja seperti gini lagi, Bang Auris? Kangen sih ada kangennya. Kangen ada, tapi ya udahlah. Tuhan udah kasih saya di tempat yang begini, ya udah, jadi saya nikmati, jalanin aja yang lalu biar berlalu. Karena juga sekarang lebih sehat, Lebih sehat, ya Bang Auris ya. alhamdulillah. Sekarang sudah menata kembali kehidupan, Iya. pola hidupnya maksudnya lebih baik. Ya tapi itu memang yang harus kita lakukan. Karena kesehatan tidak akan datang tiba-tiba. Kesehatan harus diusahakan. Betul. Segala yang nikmat biasanya memang kadang suka bikin jadi masalah. Nah, ini mungkin Bang Auris pengen lihat seperti apa sih yang sudah menggunakan teknologi laser. Pemirsa juga mungkin penasaran, kita lihat sama-sama. Ini dia. Jadi waktu ambil S3, saya itu mungkin stres tinggi ya, tekanan untuk menyelesaikan. Stroke ringan itu saya dapat gara-gara ya tekanan yang besar itu, kemudian saya susah untuk angkat tangan, sakit sekali rasanya angkat tangan, terus nggak bisa mikir karena kelingan terus. Kemudian saya ke dokternya mengatakan saya ada TIA. Tapi keluarnya ada terus kan, kebas di sini, kemudian kelengannya masih, setiap saya bikin tugas, selalu saya pusing. Kemudian dicek darah, semuanya ternyata merah. Setelah saya pakai laser, semua keluhan itu hilang. Dan saya dikasih obat pengencer darah, saya udah nggak pernah minum. Kelengannya hilang, terus kebasnya hilang, tangan juga membaik. Jadi akhirnya saya periksa darah semua juga turun, normal. Jadi membuktikan bahwa bisa menyembuhkan stroke ringan saya gitu. Itulah alasan kenapa saya tidak mengambil studi S3. Bukan gitu Kang, kesimpulannya. Gaya hidup. Oh iya. Aku stres. Stres nggak boleh. Nggak Stres nggak boleh. boleh. Itu yang paling penting, ya kan? Tapi buktinya, Ibu Lina tadi bisa teratasi serangan stroke-nya setelah memperbaiki pola hidup plus menggunakan teknologi laser. Iya, senang ya Bang Paidon ya kalau lihat ada yang punya kesempatan kedua ya. Oh, senang sekali ya. Pemirsa, saya juga kepingin banget kalau Anda sekarang mengalami stroke, Anda itu lebih sehat karena acara kita di sini. Amin. Kita memberikan informasi dan kemudian Anda melakukan tindakan dan Anda lebih sehat. Kita bahagia sekali. Ya kan? Kita bisa berbagi sukacita ya. Ya, betul buat sekali. semuanya.
Nih ada yang mau berbagi kepada Anda juga pemirsa ya, informasi mengenai bagaimana caranya mendapatkan teknologi laser. Mas Panji silahkan. Pemirsa, seringkali kita melakukan sesuatu hal-hal yang kita anggap normal. Kita lakukan itu, tapi ternyata kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap normal ini malah memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan tubuh kita. Kesehatan darah, organ-organ tubuh kita, dan akhirnya akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Dengan Anda menggunakan dokter laser, ini adalah salah satu langkah nyata untuk Anda dan keluarga Anda untuk membantu meningkatkan kualitas darah Anda, sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas hidup Anda. Hubungi kami sekarang juga supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Usia 22 tahun terkena serangan stroke. Saya nggak bisa membayangkan. Kalau usia 22 tahun saya terkena stroke, saya nggak bisa membayangkan bener-bener deh. Jadi sekarang 12 tahun pasca serangan stroke, Bang Auris tampil lebih sehat, lebih segar. Ya, pola hidupnya diperbaiki. Jam hidupnya pun jadi bener sekarang. Nggak kayak kalong lagi zaman waktu masih jadi DJ kan. Kerjanya kalong terbalik gitu kan ya. Terbalik. Secara mental, kejiwaan terasa lebih enak sekarang. Enak sekarang. Kalau dulu kan kayaknya party terus kan enak dong. Iya, tapi ya tetap secara kesehatan nggak bagus itu. Nggak bagus berarti ini. Karena itu kan melawan kodrat ya. Yang paginya harus buat kerja, malamnya beristirahat, ini kita balik. Dibalik. Ya. Jadi lebih baik Auris yang sekarang daripada Auris yang 12 tahun yang lalu? Jelas. Ya. Ketika teman-teman tahu Bang Auris kena stroke waktu itu bagaimana mereka? Diketawain. Diketawain? Di kasur. Kita di ini, kita jalan nih. Ya ampun. Nah, tapi itu dia kekuatan teman besok kita yang sakit, kita ya semangat bisa jalan. Berapa lama waktu itu berdiam saja di kasur? 8 bulan. Yang mengasuh ibu. Ibu. Berarti ini harus berterima kasih pada orang tua yang merawat. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Yang Kemudian, kedua orang tua, yang ketiga teman-teman sekitar saya. Iya. Tapi aku juga jadi berpikirnya gini, karena pemirsa dan Bang Paidon juga, saya orang tua baru. Ya gitu ya, jadi berpikirnya bahwa oh ternyata kalau Bang Auris ini usia 22 tahun, berarti kan ada yang investasi menuju ke stroke itu yang dilakukan. Betul. Makanan, pola hidup itu kan berarti tidak di usia itu kan, usia sebelum-sebelumnya juga. Berarti saya sebagai orang tua juga harus punya concern yang tinggi juga untuk betul-betul melihat apa yang pola kehidupan anak kita gitu kan ya. Kesehatan anak-anak itu memang sejak awal adalah tanggung jawab orang tua. Pola hidup sehat anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Demikian juga saat ini kita belajar kalau anak-anak yang berbakti pada orang tua, jika Anda punya orang tua saat ini yang belum periksa kesehatan, bawa periksa. Jangan-jangan kolesterolnya tinggi. Iya, betul. Jangan-jangan gula darahnya tinggi. Jangan-jangan tekanan darah tinggi. Berarti ntar risiko stroke. Sementara mungkin Anda sayang sekali sama orang tua Anda. Periksakan kesehatan. Nah, ketika ternyata ada tanda-tanda, bukan hanya yang sudah kena stroke atau yang mungkin punya penyakit yang mirip-mirip dengan stroke penyebabnya, yaitu misalnya serangan jantung, tapi yang ternyata punya penanda-penanda ini juga kita harus maintain, kita harus pelihara sekarang juga, ambil tindakan. Oke, Bang Auris, ada yang mau disampaikan kepada mereka-mereka yang mungkin belum tersadar akan pentingnya menjaga kesehatan? Saran ya. Cek periksa darah lah. Rutin ya? Rutin. Medical check up? Medical check up. Sama olahraga dan jaga pola makan. Iya, harus peduli ya. Peduli. Dan itu sudah dilakukan semua sama saya. Bang Auris ya? Alhamdulillah. Merasa keberatan, terpaksa nggak melakukan hal tadi? Ya enggak lah. Nah, malah enak sekarang kan. Di badan jadi enak, tidur gitu loh. Betul. Dulu kan tidur kan pagi, sekarang enggak, sekarang jam 9 jam 10 atau aduh ngantuk. Betul. Oke, ini ada cerita dari salah satu masyarakat yang sudah tadi merasakan keuntungannya dari kemudian merubah pola hidup, tadinya stroke, kemudian juga menggunakan teknologi laser. Kita lihat sama-sama, ini dia ceritanya. Saya pertama stroke dengan penyumbatan. Nah, saya dirawat di rumah sakit, nggak banyak perkembangan, pindah ke rumah sakit satu lagi. 2018, saya menulis saja masih getar. Jadi kalau saya tulis bukan angka yang tertulis, kayak dicoret-coret gitu. Nah, saya pakai teknologi laser ini,
bulan pertama November, Desember udah turun hipertensinya. Bulan Februari 100/80. Sampai sekarang belum pernah naik, nggak pernah turun. Nah, obat diberhentiin sama dokter. Dan tangan saya ini nggak ada keluhan lagi dan nggak pernah pusing. Vertigonya juga nggak pernah kambuh. Sekarang alhamdulillah udah happy, nggak ada keluhan lagi. Ya ampun, udah happy bahasanya Udah gitu. happy, ya. Tapi untuk mencapai happy itu emang harus ada perjuangan ya. Banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, giliran Bang Auris nyobain teknologi lasernya. Semangat terus! Semangat terus. Oke. Sukses untuk karirnya, sukses untuk gaya hidup sehatnya, supaya bisa menularkan kepada sekitar juga. Amin. Iya. Terima kasih Bang Paidon sudah berbagi Terima kasih. bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa yang sudah terus menjadi penonton setia Go Healthy. Sebelum kita pamit, ada Mas Panji yang mau bertemu dengan Anda. Pemirsa, jangan menyerah. Karena stroke bukanlah akhir dari segalanya. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa pulih. Ubah pola hidup Anda bukan karena Anda terpaksa, tapi karena Anda mencintai diri Anda dan keluarga Anda. Konsumsi obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter dan pilih alat kesehatan yang dapat membantu Anda untuk pulih dari stroke dan mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Dengan kita menggunakan dokter laser secara rutin dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas darah kita sehingga bisa bantu kesehatan Anda dan keluarga Anda. Sekarang sudah ada nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda. Anda bisa putuskan untuk hubungi kami sekarang juga dan miliki dokter laser bagi kesehatan Anda dan keluarga Anda. Karena dengan kita menggunakan dokter laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah kita. Dan kualitas darah tentukan kualitas hidup kita. Metro TV, knowledge to elevate.